मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini insya Allah ta'ala kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku yang sama, yakni buku kedua dalam jilid 20 Ruhani Hazain yang berjudul Siratul Abdal atau diterjemahkan menjadi karakteristik Abdal. Dalam episode sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan definisi Abdal, kemudian siapa yang disebut dengan Abdal dan beberapa ciri orang yang disebut sebagai Abdal. Untuk episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ciri-ciri apa saja ciri-ciri lanjutan sebagai seorang Abdal. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa Bapak Maulana Abdul Karim Mun'im. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita lanjutkan pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat Pak ya. Ya, tadi sebagaimana tadi saya sampaikan episode sebelumnya kita telah bahas mengenai definisi Abdal ya Pak ya. Siapa yang disebut dengan Abdal, dan kemudian kita juga sudah membahas 2 dari antara 23 karakteristik Abdal ya Pak yang disebutkan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Untuk episode kali ini mungkin kita akan melanjutkan ya Pak ya, ciri-ciri selanjutnya. Silakan Bapak, mungkin dimulai dari ciri yang ketiga. Ya, baik. Ada mungkin sesuatu hal yang ingin saya sampaikan sebelum masuk kepada materi adalah bahwa Siratul Abdal ini adalah bukunya tidak begitu tebal, hanya 16 halaman. Tapi yang harus kita ketahui bahwa buku ini ditulis oleh beliau dalam bahasa Arab yang fasih, yang baligh, artinya dengan kata-kata bahasa Arab yang jarang dipakai. Jadi ketika buku Siratul Abdal ini ada edisi terjemah dalam bahasa Urdu pun, itu saya perhatikan ada sekitar 275 muskil alfaz. Jadi bisa dibayangkan bahwa sebagai bahasa kedua, bahasa Urdu dari Siratul Abdal diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu pun itu memerlukan beberapa kamus ya untuk dapat memahami apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh penulis. Jadi kalau kita sampaikan ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, memang sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya dengan segala keterbatasannya seperti itu. Tetapi disampaikan juga bahwa setiap orang itu dalam kapasitasnya masing-masing, sejauh mana dia melakukan perubahan dalam dirinya, sejauh itulah dia dinamakan Abdal dalam kapasitasnya tersebut. Tetapi inti dari Siratul Abdal sendiri sebenarnya yang dimaksud adalah Abdal itu adalah penulis sendiri, yaitu Hadrat Masih Maud SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Kalau di dalam Malfuzat Abdal beliau menyampaikan itu lebih menuju kepada Rasulullah SAW, tetapi di dalam buku ini beliau sampaikan bahwa aku itulah yang dimaksud dengan Abdal yang dimaksud. Karena kalau dilihat dari topiknya Siratul Abdal, jadi di sini bahwa Abdal yang dimaksud adalah al-mab'usin atau al-mab'usun, adalah utusan Allah Ta'ala, kemudian muslih Rabbani, di mana dari 2 ciri saja nampak bahwa di sana bagaimana kejernihan dari sifat dan juga akhlak dari Abdal itu sendiri. Ya. Jadi setiap utusan Allah Ta'ala ya Abdal. Jadi karena nampak kejernihan dari akhlak dan juga karakteristik yang muncul di setiap utusan atau muslih Rabbani. Kemudian mari kita masuk kepada ciri yang ketiga. Sebenarnya kalau kita bacakan bahasa Arabnya lebih indah lagi. Hanya bahasa Arabnya juga bahasa Arab yang fasih, yang baligh, yang memang jarang orang mengambil mufradat
atau kosakata yang dipakai di dalam buku ini. Wa min alamatihim. Wa min alamatihim. Jadi setiap ciri-ciri diawali dengan kata-kata itu. Wa min alamatihim, dan dari antara tanda-tanda mereka adalah yang ketiga, apabila hubungan yang terjadi di antara mereka dan Tuhan yang Maha Pemurah melemah, mereka membuat menjadi segar kembali dengan melakukan kebaikan kepada hamba-hamba. Mereka akan terbang menuju ketinggian dan tidak terbang rendah lalu jatuh. Mereka diberi minum dengan minuman yang tidak membuatnya menjadi mabuk dan tidak membuatnya menjadi pusing. Mereka berkata, masih ada lagi? Nah, jadi selalu ada kepenasaran. Mendapatkan minuman yang murni, nah, untuk hazanah-hazanah dan ilmu marifat, malah minta nambah lagi. Dan mereka tidak akan merasa puas. Rahasia-rahasia mereka tidak dapat dipahami karena memang susah dimengerti, seakan-akan mereka sedang berkata-kata dengan bahasa asing. Jadi kalau ada yang berbicara dalam bahasa asing, ya kita nggak ngerti. Jadi ma'rifat dan pemahaman pembicaraan Abdal ini juga orang mungkin susah untuk memahaminya. Mereka akan menghindarkan dirinya dari apa-apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka teguh terhadap kebenaran, walaupun mereka harus dibakar, mereka tidak akan dusta serta bertolak belakang dengan apa-apa yang mereka katakan. Mereka tidak akan mengingkari kebenaran, sekalipun mereka akan dibelah, bermandikan darah. Wajah mereka tidak akan merengut karena hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa kepada mereka. Kepada Allah lah mereka bertawakal. Mereka menganggap dunia ini seperti sesuatu yang buruk, maka mereka tidak akan menaruh perhatian. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan kata dunia itu dari definisi sendiri kan dari kata daniyun. Daniyun artinya hina, rendah. Berarti kalau adunya artinya lebih rendah gitu. Jadi kalau al-hayatud dunya, kehidupan yang sangat rendah. Kayak gitu definisinya. Jadi tidak ada daya tariknya. Nah, jadi kalau melihat ke sana, nah Abdal ini tidak ada ketertarikan terhadap dunia. Memang dunia merupakan sarana tetapi tidak menggantungkan seluruh perhatian kepada dunia. Itu adalah ciri yang ketiga. Ya, menarik ya Pak ya. Bagaimana dengan ciri yang selanjutnya Pak? Jadi di ciri yang ketiga tadi adalah hubungan mereka dengan Tuhan melemah, mereka akan memperkuatnya lagi. Nah, dan salah satu yang memperlemah itu adalah dunia. Nah, Abdal ini berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjauhi dunia. Yang keempat adalah wa min alamatihim. Di antara tanda Abdal itu adalah mereka telah diberi nubuatan dari yang gaib mengenai kedatangan mereka itu pada awal penemuan sarana-sarana duniawi. Mereka diberi kabar suka dengan pertolongan dari Allah pada hari-hari keputusasaan, pada hari berpalingnya manusia, pada saat hilangnya sarana-sarana yang biasanya dimanfaatkan di dunia yang hina ini, menyampaikan nubuatan-nubuatan itu, dan mereka dianggap orang-orang yang gila, yang berbicaranya melantur, atau dianggap orang-orang yang mengada-ada demi memuaskan hasratnya. Orang-orang jahil terus mengerahkan segala daya upaya untuk melenyapkan Abdal ini dan menjadikan mereka seperti orang-orang yang kurang akal. Maka akan datang hari keputusan dari Allah dan mereka duduk di dalam tabir pertolongan dari hadirat Tuhan yang memiliki keagungan. Allah mencerai beraikan segala apa yang para musuh telah rancang dan rencanakan. Karena ketakaburan dan kesombongan para musuh itu, keputusan telah ditetapkan. Begitu pula aliran-aliran fitnah disurutkan dan klimaks perkara mereka berupa kemenangan yang tak henti-hentinya disertai keunggulan, kehormatan dan kemuliaan akan disegerakan. Jadi di awal tadi ciri yang keempat, jadi Abdal ini datang di saat sarana-sarana kemajuan, penemuan-penemuan itu sebenarnya sudah merujuk kepada penulis ya, kepada abad-abad Hajrat Masih Maud SAW datang. Yang mungkin ketika Rasulullah SAW menyampaikan nubuatan, orang mungkin belum percaya. Pada saat-saat beliau juga mungkin belum percaya juga. Tetapi kalau sekarang kita perhatikan ya, kemajuan-kemajuan itu sudah terbuka
pada saatnya dulu mungkin menjadi bahan tertawaan pihak-pihak khusus seperti itu. Nah di saat itu Abdal itu akan datang. Ya. Bagaimana dengan ciri selanjutnya, Bapak? Yang kelima di sini disampaikan wamin alamatihim, di antara tanda-tanda mereka bahwasanya engkau akan melihat mereka bersungguh-sungguh pada jalan Allah seperti unta yang keras tulang punggungnya, kencang larinya. Jadi kalau unta yang bagus itu, jadi si tulang punggungnya karena biasa memuat beban, itu keras, kuat, larinya kencang. Nah itu ciri unta yang bagus. Adapun dalam urusan-urusan duniawi, mereka menjauh dari itu serta tidak akan mendewa-dewakan dunia. Justru membencinya. Dengan keberadaan Abdal inilah Allah akan memperlihatkan akhlak-akhlak hasanah manusia dan akan memperlihatkan akhlak-akhlak buruk manusia seperti halnya penyakit yang tersembunyi. Mereka menyerupai air hujan yang akan memperlihatkan keistimewaan dari tanah. Jadi kalau penyakit belum ketemu nih keilmuannya tersembunyi, lama-lama kan kita juga akan berdasarkan kemajuan secara bertahap ilmu akan ketahuan juga oh ini penyakitnya ini. Begitu juga Abdal ini akan yang sifatnya lahiriah itu dari manusia itu akan dinampakkan secara perlahan-lahan. Nah, tadi mengutip ayat wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Negeri yang baik akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atas perintah Tuhannya. Sedangkan negeri yang buruk tidak menumbuhkan kecuali tanaman yang buruk. Sebenarnya ini adalah hati manusia. Dengan datangnya Abdal, jadi karakteristik dari masing-masing karakter manusia juga akan terbuka pada akhirnya seperti itu. Seperti tadi digambarkan, seperti penyakit juga. Lama-kelamaan penyakit belum ditemukan. Ilmunya ketika pada suatu masa akan ketemu walaupun itu tertutup. Nah, manusia juga hatinya juga akan seperti itu. Ya, baik. Sangat menarik ya Pak. Kalau misalkan bisa saya simpulkan yang pertama adalah tadi ciri khas yang ketiga adalah tidak tertarik pada dunia ya Pak ya. Yang keempat berarti memperoleh pertolongan Allah Ta'ala melalui sarana-sarana. Yang kelima ini yang tadi barusan Bapak sampaikan adalah melalui Abdal itu karakter manusia akan terbuka. Akhlak hasanah akan terlihat, yang buruk juga akan terlihat ya Pak ya. Bagaimana dengan ciri khas selanjutnya? Ini karena memang kita berbicara mengenai ciri khas. Jadi maka terus menerus saya akan bertanya. Jadi buku ini yang menarik harus dibaca berulang-ulang. Satu, bahasa basicnya bahasa Arab yang memang bahasa Arab yang bukan umum gitu kan. Yang kedua, kita memetik dari bahasa terjemahan. Kemudian konten ataupun isinya juga rada-rada tasawuf ya. Penuh kesufian. Jadi kita membacanya harus 2-3 kali baru bisa memahami konten atau isi pesan yang disampaikan oleh penulis. Baik, kita masuk ke ciri yang keenam. Wamin alamatihim, dari antara tanda-tanda mereka itu adalah engkau akan mendapatkan Abdal ini adalah seperti pribadi yang berwibawa, pemimpin teguh, telaten, dan seumpama seorang saudagar itu adalah pemimpin kafilah dagang ya, serta pemimpin orang-orang yang semasa dengan dia. Mereka mendapatkan kemudahan hidup dalam keadaan jatuh dan mengaduh. Mereka melewatkan malam harinya dalam keadaan berdiri dan sujud kepada Tuhannya. Dan mereka menjauhkan diri dari serigala hawa-hawa nafsunya. Mereka beribadah kepada Tuhannya sehingga keyakinan datang kepada mereka. Orang-orang kebanyakan apabila mereka mencela dan berteriak seperti anjing, tetapi mereka menjadikan orang-orang yang berteriak itu seperti bumi yang berada di bawah kabut dan engkau mendapati mereka dalam keadaan sabar. Itu ciri yang keenam. Jadi mereka sudah menjauhi serigala hawa nafsunya, tetapi mereka tetap akan berhadapan dengan orang-orang yang karakternya seperti serigala, mencela, mencaci. Tetapi dalam menghadapi orang seperti itu, ibarat bumi tempat berpijak ya, yang diselimuti oleh kabut, ya, mereka berlalu itu dengan penuh kesabaran. Dan karakter keenam ini seperti lebih ke bagaimana sosok atau kepribadian seorang Abdal itu ya Pak ya.
pribadi yang berwibawa tadi disampaikan di Ya. awal ya Pak ya. Jadi dalam menghadapi hal-hal tersebut ya. Baik, bagaimana dengan ciri khas yang ketujuh Bapak? Yang ketujuh di sini wamin alamatihim, tanda-tanda mereka itu adalah mereka akan diutus pada zaman kegelapan. Di masa pepohonan buah-buahnya menjadi sedikit dan menyerupai kayu bakar kering. Pada waktu manusia dikuasai oleh rasa kantuk yang dalam, tinggallah keimanan mereka seperti tandan buah kurma yang tidak mempunyai dahan. Pada saat yang menyebabkan anak-anak kekurangan makan serta mendapatkan makanan buruk, orang-orang laparnya tidak terobati rasa laparnya. Manakala kesesatan telah menjadikan manusia berlambat-lambat, kerbau-kerbau jiwa-jiwa memamah segar dan hijaunya amal-amal saleh. Pada saat demikian, abdal tidak akan menjadi orang yang berakhlak buruk seperti orang-orang rendah. Justru mereka akan mengekang hawa nafsunya dan memaafkan orang bodoh yang mendatangkan kesusahan kepadanya. Seiring dengan itu, mereka adalah kaum yang pemberani yang tidak tunduk pada tindakan sewenang-wenang, meskipun mereka laksana orang yang tidak memegang senjata dalam medan peperangan. Mereka takut kepada Tuhan, terus-menerus beramal di atas ketakwaan. Apabila segolongan dari setan memaksa mereka, mereka akan memohonkan ampun mereka itu. Hasad-hasadnya yang datang laksana orang-orang gembel yang datang menyerbu, dapat mereka kalahkan. Turunlah ketenangan dan larilah setan-setan laknat. Jadi di ciri yang ketujuh ini disampaikan bahwa kalau pohon, tanaman sedemikian keadaannya gersang, kurus, ya buahnya dikit segala macam. Kemudian juga kalau diibaratkan kalau orang kelaparan itu kan susah mendapatkan makanan yang baik seperti itu, sebenarnya kan ke arah rohani itu ya. Tetapi secara rohani ini karakter orang kan sholat sudah lambat, amal saleh juga berkurang, tetapi hawa-hawa nafsu, kerbau hawa nafsunya sedemikian seperti itu. Nah, tapi bagaimana seorang abdal ini ya atau kaum ini menghadapi kondisi yang semacam itu? Meskipun diutus dalam dunia pada zaman yang penuh dengan kegelapan, tadi disampaikan seolah-olah sangat gelap sekali ya. Diutusnya seorang abdal di zaman tersebut, kegelapan tersebut tidak menarik dirinya Pak ya. Iya, tidak membuat jadi gelap. Jadi gelap. Ya, oke. Jadi seseorang yang tidak akan tertarik dalam kegelapan dalam artian tidak, meskipun dunia gelap, tidak menjadi orang yang ikut dalam hal tersebut ya Pak ya. Ya, kalau misalkan kita tinggal di misalkan di lingkungan yang buruk, mungkin kita akan tertarik menjadi ikut ke dalam hal-hal yang buruk ya Pak ya. Dan di sini beliau di zaman yang kegelapan, yang gelap gulita tadi disampaikan sebegitunya, beliau tidak akan menjadi seseorang yang tertarik di dalam hal tersebut ya Pak ya. Mungkin yang terakhir dalam episode kali ini yang ke-8 Bapak silakan. Wa min alamatihim, di antara tanda-tanda mereka itu adalah mereka dapat mengetahui betul seorang pembohong serta orang yang nyata-nyata munafik yang menyerupai bunglon. Bunglon itu berarti digambarkan munafik. Jadi dia bisa menyesuaikan, ternyata bisa ke sana ya gambarannya. Jadi kalau bunglon hijau jadi hijau, kalau ke tanah dia jadi coklat seperti itu ya. Maksudnya kalau bunglon ya bagus untuk pertahanan diri, tetapi kalau karakter orang seperti bunglon, nah itu beliau sampaikan itulah munafik, tetapi dapat diketahui oleh abdal ini. Kamu dapati mereka seperti seseorang yang setiap firasatnya selalu tepat. Firasatul mukminin. Mereka itu laksana singa, hanya saja mereka tidak akan pernah menerkam. Nah, kalau digambarkan seperti ciri yang tadi, mereka teguh, kukuh, berpenampilan, berwibawa segala macam, tetapi mereka tidak menyergap, ya seperti itu. Mereka cepat langkahnya pada jalan Allah dan mereka tidak perlu dipacu seperti kuda. Engkau lihat air matanya basah tak henti-hentinya mengalir dan mereka tidak cenderung untuk berlambat-lambat dan tidak berjalan dengan sifat yang sombong. Jadi tidak lambat tetapi tidak sombong juga seperti itu. Jadi digambarkan di awal ciri yang ke-8 ini dapat mengetahui betul seseorang itu pembohong apa bukan. Ya, seseorang itu munafik atau bukan. Ya, seperti itu. Jadi dari firasatnya. Jadi firasatnya sudah terasa ya, dan itu adalah atas berkat pertolongan Allah Ta'ala. Baik, dari 23
karakter abdal yang disampaikan di dalam buku ini. Kita sudah membahas 8 kurang lebih ya Pak ya, 2 dalam episode sebelumnya, 6 dalam episode sekarang, dan memang kalau kita lihat sangat spesifik ya Pak ya, sangat spesifik ciri khas atau karakter yang dituliskan dan di sini, dan sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal, apa yang beliau sampaikan ini merujuk pada sosok beliau sendiri sebagai seorang penulis buku ini, seorang abdal ya Pak ya. Dan kalau yang kita baca di dalam Malfuzat, Hazrat Masih Maud menjelaskan seorang abdal yakni Hadrat Rasulullah SAW, ya Pak ya. Dan ini adalah merujuk pada beliau diri sendiri. Dan ciri khas ini sangat-sangat spesifik yang beliau tujukan terhadap diri beliau adalah sebagai seseorang yang benar diutus oleh Allah Ta'ala untuk zaman ini ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengenal apakah beliau itu orang yang benar diutus oleh Allah Ta'ala, tinggal kita cocokkan saja nih ciri khas yang ada dalam buku ini dengan sosok beliau ya Pak ya. Baik, cukup panjang kalau misalnya akan kita kejar di 23 ciri khas. Mungkin kita tutup sampai poin ke-8, ciri khas yang ke-8. Mudah-mudahan apa yang kita telah bahas dapat dipahami dengan baik oleh para pemirsa MTA, dan ternyata memang buku ini sudah diterjemahkan ya Pak ya dalam bahasa Indonesia. Dengan keterbatasan bahasa Indonesia, mudah-mudahan tetaplah dapat dipahami intisari dari apa yang Hazrat Masih Maud tuliskan dalam buku ini ya Pak ya. Jazakumullah Bapak atas pembahasan mengenai buku ini. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku kedua dalam jilid ke-20 Ruhani Hazain yang berjudul Siratul Abdal atau Karakteristik Abdal. Mudah-mudahan pembahasan buku kali ini dapat meningkatkan wawasan keislaman kita dan kejemaatan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Pak.